Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja bagi Allah. Mudah-mudahan Anda yang selalu menyimak YouTube saya terangkat oleh kemahaterpujiannya Allah sebagai hamba-hamba yang mulia di hadapannya. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah bahan renungan untuk siapa saja, terutama mereka yang selama ini mungkin hilaf, sebagai sebuah masukan agar supaya bisa ada cara menerima kenyataan itu. Saya mencoba mengangkat sebuah judul yang pada dasarnya sudah sering saya kemukakan, tapi saya lebih tekankan. Coba di dalam kehidupan ini sehari-hari kita berusaha untuk menerima segala caci maki manusia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita berusaha untuk menempatkan segala sesuatu yang mengenai diri kita ini dalam tempat yang benar. Sering sekali di dalam kehidupan kita mendapatkan caci maki dari orang lain tanpa sebab, dan sering sekali kita dipuji juga oleh orang lain tanpa alasan yang jelas. Maka mari kita tempatkan segala caci maki manusia itu dianggap sebagai sebuah pujian, dan setiap pujian dari siapapun Anda harus menempatkannya sebagai cacian, sehingga terjadi netralitas. Mentalitas Anda dicaci tidak decline, jatuh menjadi sedih, dan dipuji menjadi arogan dan menjadi bangga. Tidak, tapi distabilkan oleh kita sendiri. Hanya dengan itu supaya kita sehat rohani kita, yang tentunya akan berdampak pada jasmani. Kenapa judul ini saya angkat? Perlu Anda ketahui bahwa orang-orang yang suka mencaci maki orang lain atau menghina orang lain, pada dasarnya dia telah membuka aib dirinya sendiri sebagai manusia yang hina dina, dan dia dicaci oleh dirinya sendiri. Itu garis bawahi dulu, karena orang yang mulia dan terhormat tidak akan berani menghina makhluk lain atau sesama, atau mencaci sesama, bahkan terhadap binatang sekalipun, karena dia tahu bahwa itu semua adalah ciptaannya Allah, ciptaan Tuhan. Pertanyaannya, mampukah orang yang suka menghina, mencaci maki itu terhadap ciptaan Tuhan menumbuhkan selembar rambutnya, sehelai rambutnya itu sendiri, dan menahan rambutnya itu supaya tidak cepat tua, tidak cepat menjadi putih? Mampukah dia? Itu pertanyaan. Coba supaya mereka yang selama ini suka mencaci, menghina orang, mulai tahu diri. Yang kedua, orang yang suka memuji sesama manusia, dan manusia yang suka dipuji oleh sesamanya, menunjukkan bahwa yang bersangkutan sama-sama bodoh. Si pemuji dikatakan bodoh karena pada dasarnya dia telah jatuh kepada pemusyrikan.
kepada kemusyrikan. Dia telah menuhankan orang yang dipujinya itu tadi. Nanti alasannya ada di bawah. Sedangkan yang dipuji, dia merasa senang, merasa bangga. Secara tidak sadar dia pada dasarnya telah mengangkat dirinya sebagai Tuhan-Tuhan kecil. Dia terjebak. Dan ini sudah terjadi pada Firaun. Karena banyak pujian, dia mengatakan, aku adalah Tuhan semesta alam. Baik yang suka memuji maupun yang suka dipuji, keduanya tinggal menunggu waktu kejatuhannya. Dalam kehidupan sekitar kita, sejarah menunjukkan para raja suka dipuji dan hulu balangnya suka memuji. Kemana mereka sekarang? Banyak para raja jatuh, terhina dalam kehidupannya. Para jenderal dan prajuritnya, jenderal suka dipuji dengan kehormatan-kehormatan, dan para prajuritnya suka memuji karena ingin jabatan. Kemana para jenderal itu? Hartawan dan hamba sayanya. Orang kaya senang kalau dipuji dirinya itu orang kaya, dan senang kalau dikatakan menjadi orang yang suka membantu, bangga dia. Hamba sayanya, dia akan memuji setengah mati karena dia berharap mendapatkan kecipratan kekayaannya itu. Hartanya akan hilang, dan banyak orang kaya sudah terbenam di dalam kehidupannya. Para ulama dan santri-santrinya hati-hati. Banyak ulama juga yang terperosok di dalam kehidupannya karena kesehariannya suka dipuji oleh para santrinya. Santrinya telah menuhankan ulamanya, dan ulama telah menjadikan dirinya sebagai Tuhan-Tuhan kecil. Para artis dan pengagumnya. Anda lihat, artis-artis yang sudah lewat itu dalam masa tuanya, setelah mereka tidak payu lagi, hidup kebanyakan dalam kehinaan dan dalam kegalauan, stres, tidak menentu arah. Mereka pada berjatuhan, dan pengagumnya juga sudah pada lari entah kemana. Mengapa hal ini terjadi, saudara-saudara? Pirsawan, handetolan yang masih sabar mengikuti kajian saya ini, karena pada sekitar kita ini ada sumber-sumber pujian yang bisa menyebabkan manusia itu jatuh pada kehinaan. Yang pertama, tadi, dia punya kekayaan, dia merasa kaya, senang dipuji. Dirinya sendiri yang merasa, padahal orang yang memuji itu pada dasarnya iri. Hati-hati dengan kekayaan yang Anda pegang itu. Tidak mengangkat derajat apa-apa pada Anda. Saya beritahu, Anda yang sekarang punya triliunan, Anda pada dasarnya tidak mulia. Di antara kalian banyak yang terhina oleh kekayaannya itu sendiri. Yang kedua, mungkin Anda merasa terhormat karena terkenal, punya kekuasaan dan sebagainya. Tadi sudah saya katakan, kehormatan yang diberikan Allah pada Anda itu pada dasarnya adalah ujian untuk Anda. Apabila Anda suka dipuji, maka tidak akan lama akan dicabut dan Anda akan jatuh. Di Republik ini banyak presiden-presiden terdahulu meminta dipuji untuk seumur hidup, akan tetapi jatuh dalam lubang kehinaan. Bahkan Saddam Hussein kurang apa? Begitu jatuh, dia ditangkap, diselokan tikus. Muammar Gaddafi kurang apa? Justru lari-lari dan sembunyi-sembunyi, akhirnya digantung juga, dan seterusnya. Merasa terkenal, banyak artis yang sudah sirna dan hilang. Kemana mereka sekarang? Merasa beriman, hati-hati.
bahwa tasbih kemana-mana seakan-akan anak orang yang alim. Pada dasarnya Anda sedang memuji dirinya sendiri bahwa Anda seorang yang takwa. Hati-hati, dibisikkan hatinya itu tadi, dan Anda akan jatuh. Karena ini pintu-pintu masuk setannya yang Anda tidak ketahui. Makanya berhati-hatilah. Maka melalui tausiah saya ini, Al-Quran memberikan nasihat kepada kita, kepada saya dan kepada Anda. Tadi, kalau Anda dihina, jangan sedih. Saya beritahu, kenapa saya katakan jangan sedih? Karena Al-Quran mengatakan demikian, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah karena dihina orang, karena diejek orang, dan jangan kamu merasa bersedih oleh perkataan orang lagi, disudutkan oleh masyarakat itu. Sebab pada dasarnya kamu adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ini Ali Imran surat ketiga ayat 139. Coba ini diadopsi, dijadikan obat untuk Anda pada manakala saat Anda dihina oleh orang. Kalau Anda itu memang orang mulia, sekalipun Anda dihina oleh seluruh bumi ini tadi, Anda tidak akan jatuh kehinaan. Sebaliknya yang menghina itu akan jatuh. Tapi seandainya memang Anda itu hina dan dihina oleh orang, maka jangan Anda pun marah. Itu sebagai coba obat untuk introspeksi. Memang aku adalah makhluk hina. Oleh karena itu aku meminta ampunan kepada Allah agar supaya dihapuskan segala kehinaannya dan dimuliakan oleh Rahman Rahim, oleh Zat yang Maha Mulia itu. Begitu caranya menempatkan diri kita. Itu adalah obat. Jangan sedih kalau dilecehkan atau dibuli orang. Zaman sekarang anak-anak muda, tenang saja karena kita memiliki Allah Zat yang mulia. Selama dia tidak menghina diriku, maka aku tidak jadi masalah. Coba dengarkan doanya Nabi Muhammad Rasulullah manakala dihina oleh penduduk Taif, dilemparin oleh anak-anak, disorain, sehingga manakala dia berlindung di sebuah kebun, yakni kebun anggur milik Rabi'ah, kata-katanya yang keluar adalah sebagai berikut. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas kelemahan diriku, dan aku mengadu kepadamu atas ketidakmampuan diriku, dan aku mengadu atas kehinaan diriku, yaitu dihina oleh manusia-manusia yang kau ciptakan itu. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkaulah pelindung si lemah, Engkaulah pelindung diriku, maka hanya kepadamu aku serahkan jiwa ragaku. Aku tidak ada harganya apa-apa di hadiratmu itu. Aku tidak peduli terhadap kekejaman, ejekan, isolasi, penghinaan manusia, semuanya, selama engkau tidak memurkai diriku dan selama engkau memuliakan diriku. Indah kata-kata ini, coba dijadikan sebuah obat manakala kita merasa gundah gulana dan duka cita karena penghinaan makhluk. Insya Allah itu akan dipinggirkan semua, akan ditepikan, dan Anda akan mendapatkan sebuah ketenangan.
Yang kedua, kenapa kita jangan bangga dengan pujian orang? Anggap kalau ada orang memuji, anggap sebuah kehinaan. Karena pada dasarnya pujian itu bukan milik kita, milik Allah. Al-Quran mengatakan, Anda baca di dalam surat Al-Fatihah, ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sungguh segala puji ana milik kepunyaan Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Dan keagungan serta kemuliaan adalah milik Allah. Ini disampaikan di dalam surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 78. Tabarakasmu Rabbika zil jalali wal ikram. Maha suci Dia Tuhanmu, pemilik keagungan dan pemilik kemuliaan. Kita tidak mulia kecuali dimuliakan oleh Allah. Jadi selama kita dihina oleh makhluk, selama kita dimuliakan dan diagungkan oleh Allah, kita tidak perlu iri hati. Sebaliknya kita dipuji oleh sesama makhluk, Anda hindarin. Itu bukan milik saya, itu milik Allah pencipta diri saya, sehingga Anda tidak akan ujub, sombong, dan takabur. Mudah-mudahan dengan obat ini yang sederhana akan menjadi pengingat kembali bagi mereka yang lupa diri dalam kehidupan ini, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk yang sedang melakukan proses perjalanan untuk kembali kepadanya. Dan kita tidak akan bisa kembali kepada Allah pencipta kita diri sendiri ini tadi apabila ada ketakaburan, ada ketamakan, ada arogansi di dalam diri kita ini, ada merasa sedih kalau dihina oleh makhluk, tapi tidak pernah merasa sedih kalau menyalahi firman-firmannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.